sebenarnya di situ udah benar-benar stres, dibilang stres ya stres sih, karena saya merasa hidup saya ini kan lagi jauh-jauh dari Tuhan. Setelah beberapa lama itu saya menyadari ternyata Tuhan itu bekerja secara kita tidak ketahui kan, karena Tuhan melihat saya mungkin udah jauh, dipanggilnya melalui seperti itu gitu. Kenapa hidup saya lagi kacau-kacaunya, Tuhan memilih bukan cuma 1 pelayan, 2 pelayanan lagi kan. Itu artinya Tuhan gak mau Bang Franky sampai meninggalkan Tuhan, jauh banget. Jadi selagi jauh nih dipanggil lagi. Shalom, kembali lagi di podcast Utomo. Ingin bincang-bincang di sini aja. Bang, ada tagline-nya kita sama-sama ya. Kalau misalnya aku bilang ingin bincang-bincang, kita bareng-bareng di sini aja. Oke? Sip. Podcast Utomo, bincang-bincang di sini aja. Oke deh. Pakai tangan harusnya. Iya, harusnya pakai tangan. Mau diulangi lagi? Nanti aja podcast berikutnya. Oh, kalau masih diundang. Enggak, nanti pas closing ya. Oke, siap. Sip. Kembali lagi dengan saya Yuli Sapakpahan dan siapa di sini? Saya Franky Sihite. Apa aja nih yang mau dikasih tahu? Apa kabar Bang Franky? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Gimana kerjaan lancar? Aman? Sejauh ini masih aman, bisa terkendali lah. Terkendali ya. Oke. Kali ini pembahasan kita apa ya Bang ya? Mengenai pelayanan ya. Iya, mengenai pelayanan. Oke. Sebelumnya mau kenalin dulu nih. Ini Bang Franky ini pembina saya dulu waktu di Unai. Jadi kita satu lulusan ya dari kampus yang sama, dari Unai, tapi beda tingkat. Bang Franky 2011 ya? 2012. 2012, aku 2013. Cuman saya agak-agak lu memang dulu saya pembina. Iya dong. Ya, jadi dulu pas master guide kan Bang Franky kan lulus duluan kan sebagai master guide. Betul. Setelah itu angkatan di bawahnya kan baru saya kan Bang. Benar ya, 2011. Betul. 2011. Abang 2011. 2013 dong harusnya. Abang 2012. Aku 2013. Saya 2013. Iya. 2013. Saya 2013, Abang 2012. Oke. Ngomongin tahun lama juga ya. Oke, lanjut. Gak apa-apa, santai aja. Oke. Jadi masih sampai sekarang master guide Bang? Masih ngajar? Puji Tuhan sudah nggak lagi, tapi di pelayanan lain gitu. Oke. Aktif di PA lah. Aktif di PA, ketua PA berarti ya? Sekarang wakil sih. Oh, sekarang wakil dulu? Sempat jadi Dulu ketua sempat. ya? Oke, perkenalkan saya ketua PA Sutomo. Udah tahu. Oke, Memang jadi luar biasa sih Kak Yulisa ini. puji Tuhan. Gak sia-sia dulu dididik di Master Guide kan. Pembinanya siapa? Kak Jack. Oh, kalau saya dulu kan Kak Jack ya. Iya, dipanggil Kak Jack ya. Nggak apa-apa, dari sekarang panggil Kak Jack aja. Oke. Tapi biasanya Bang Franky sih. Ya udah terserah lah, bebas. Oke. Ini bahas pelayanan ya? Iya, Bang Franky sekarang gerejanya di Cililitan ya, benar? Betul. Udah berapa lama Bang di Cililitan? Dari 2010, semenjak di Jakarta ini, kebetulan orangnya setia kan. Dari 2010? Betul. 2010. Kenapa kok kaget gitu? Karena orangnya nggak betah, orangnya pindah-pindah gitu. Enggak, kaget. Bukan 2020? Enggak, 2010. Oh, berarti sebelum ke Unai udah di Cililitan? Betul. Oh, I see. Pantesan aku kirain setelah tamat dari Unai baru gerejanya di Cililitan. Kan banyak tuh anak-anak tamatan Unai baru gerejanya Cililitan. Berarti sebelumnya udah lama gereja di Cililitan ya? Udah 2010 lah, berapa tahun itu sekarang? 13 tahun. Berarti susah kalau diajak pindah ke Jemaat Sutomo berarti ya? Tergantung panggilan lah. Tergantung panggilan pelayanan dimanapun. Kalau Tuhan bilang ke Sutomo, siap gitu ya. Oke, puji Tuhan. Menurut Bang Franky, pelayanan itu apa sih arti dari pelayanan? Jadi bagi umat Kristen sebenarnya pelayanan itu ya kewajiban kan, namanya pengikut Kristus kan. Oke. Ya seperti yang Yesus lakukan di dunia ini, dia kan melayani. Jadi ya harus ikut melayani gitu. Oke. Awal mulanya Bang Franky merasa ada panggilan untuk melayani itu pas kapan? Apakah waktu di Unai?
Sebenarnya dari dulu udah sering ya pendeta-pendeta khotbah gitu ataupun belajar sekolah sahabat pelayan. Tapi di situ belum terlalu belum terlalu mengerti gitu kan. Maksudnya pelayanan yang seperti apa gitu. Tapi benar-benar tahu pelayanan itu ya itu semenjak di Unai sih. Oh, semenjak di Unai, Betul. semenjak master guide ya. Itu salah satunya. Oke. Ada nggak sih tantangan selama pelayanan yang Bang Frankie lakukan? Ya pastinya pelayanan ini kan hasilnya itu kita tidak dapatkan dari apa yang kita lakukan hari ini. Kita sebagai ya seorang Kristen itu kan maksudnya namanya pelayan itu pengorbanan begitu. Jadi memang susah kan, tidak semua orang yang bisa melakukan pelayanan. Cuman kalau untuk saya sih belum pernah yang melakukan sampai kayak orang melakukan 1000 missionary sampai ada yang sampai ke Filipina, belum sempat seperti itu Ti. Tapi lebih kayak di gereja lah apa yang bisa saya lakukan gitu kan, dengan apa yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan berikan kepada kita kan. Ya. Kalau kita hanya bisa senyum sama orang, ya senyum aja gitu kan. Itu talenta juga. Itu talenta juga itu, jangan salah. Kita belajar sekolah sahabat jadi pemimpin kayak tadi. Kalau nggak salah Yulisa namanya, guru sekolah sahabat. Ya, sih. Jadi apa aja yang kita punya ya saya pikir itu pelayanan gitu kan. Ya kadang kan orang berpikir pelayanan itu harus yang sampai apa ya, seperti itu harus mati di kayu salib gitu kan. Tapi dasarnya itu nggak seperti itu dulu. Mulai dari hal yang kecil kan. Ya seperti tadi, kalau orang datang kita sapa, itu sebenarnya awalnya dari situ kan. Sebuah pelayanan ya. Betul. Karena kan nggak mungkin ada tamu kita cuekin, Betul. terus kita cemberutin. Betul. Kan. Pastilah harus kita sapa, kita senyumin, kita ajak ibadah bareng-bareng begitu ya. Kalau dari Kak Yulisa, pelayan itu seperti apa? Pelayan itu kurang lebih yang seperti Bang Frankie bilang sih. Berarti hampir sama ya. Hampir sama. Karena pelayan itu memang harus panggilan dari hati. Betul. Ya memang dibutuhkan komitmen. Kalau misalnya tidak komitmen ya hari ini ada, besok udah nggak ada lagi gitu kan. Kayak mut-mutan, ikutin mood aja gitu. Sebenarnya itu nggak boleh, harus ada komitmen. Nah, untuk mengembangkan pelayanan itu pun kita harus berani melakukan hal-hal baru kan. Gak selamanya kayak misalnya saya nih tadi pelayanan di diskusi sekolah sahabat. Saya tuh sebenarnya dari dulu itu paling gak bisa memimpin sekolah sahabat. Karena menurut saya berat, itu tantangan banget ya. Tapi pas udah di sini bertambahnya usia, semakin matang lagi pemikirannya bahwa ya kalau misalnya nggak dilakukan sekarang kapan lagi gitu kan. Karena kalau misalnya yang saya lihat banyak orang tidak melayani, kalau misalnya saya ajak nih alasannya selalu sama. Alasannya selalu tidak bisa. Sedangkan ya Tuhan mau kita di gereja itu nggak hanya duduk datang diam mendengarkan, tapi kita bertumbuh gitu, ikut terjun pelayanan di dalam gereja. Setuju nggak Bang? Setuju, sangat setuju. Sangat setuju ya. Ya, karena banyak orang yang tidak terpikir ke arah sana gitu. Jadi mereka menganggap pelayanan itu harus yang luar biasa gitu kan. Iya, padahal dilakukan dari hal-hal sederhana kan. Hal kecil. Harus ada kemauan dan niat. Makanya itu akan jalan. Bang Frankie pernah nggak sih kayak pengen kabur dari pelayanan karena mungkin ada rasa kecewa, sakit hati, atau ada beban atau problema hidup yang pengen udah aku tarik diri dulu nih dari kegiatan-kegiatan ini, aku pengen sendiri gitu. Pernah nggak sih ada ngerasa seperti itu? Ada 2 hal yang membuat saya pernah mengalami seperti itu, pingin lari itu. Ada 2 hal. Yang pertama itu dulu disuruh jadi ketua PA itu untuk mengajak orang-orang itu, apalagi itu dulu pas lagi COVID kan, jadi online COVID, gitu. Jadi ngajak orang itu untuk ikut PA itu susah kan. Dulu saya sih menolak karena jadi saya merasa karena saya apalagi pas COVID gitu ya. Betul. Jadi saya sebenarnya menolak waktu itu kan, karena saya pikir pelayanan itu kalau nggak maksimal, kalau kita mau melakukan maksimal itu butuh butuh sabar yang sangat, harus penuh kesabaran. Benar. Kan. Ya taruhlah dulu saya pernah pengalaman begini setelah offline kan. Jadi kami di jemaat itu orang tua bawa potluck, orang muda buah gitu kan. Nah di grup saya udah sampaikan untuk bawa buah. Nah tiba-tiba pas hari Sabat nggak ada buah.
ibu-ibu cerewetin saya kan. Ya maksudnya kalau saya memang nggak banyak sabar di sini bisa-bisa jadi berantakan kan. Tapi ya kita harus terima itu gitu kan. Walaupun sebenarnya bukan kita yang salah, kita sudah ingatin. Ya. Sama halnya juga kayak waktu kita juga harus lebih banyak kan. Kalau dibilang ada kayak biasanya kan ada orang-orang meninggal penghiburan nih, ada dari orang muda harus harus siap sepatah dua kata yang begitu kan. Jadi waktu kita juga ya intinya kalaupun kita kerja maksimal kan bisa aja orang maksudnya tidak sesuai yang diharapkannya kan, kita diomongin segala macam. Ya tujuan mereka buat baik sih. Jadi yang pertama itu abang pengen kabur karena gara-gara diomelin gak bawa buah. banyak itu salah satunya kan. Dan yang kedua ini yang susah saya pikir, kita kan harus jadi teladan. Padahal kalau saya flashback kehidupan saya nggak cocok nih dari teladan. Namanya ketua itu kan berarti harus yang terbaik gitu. Sama kayak diakon kan, diakon jadi dipilih panutan jadi gitu panutan. kan. Itu berat banget sih bang. Aku lagi ngerasain itu. Tiba-tiba contohnya saya di luar hari, kalau hari Sabat kan hidup kita rohani lah kan. Tapi intinya itulah saat nanti itu ketahuan kan, ya saya sih nggak terlalu mikirkan orang lain kan. Tapi tanggung jawab kita ke Tuhan itu yang terlebih berat saya pikir. Tapi ada hal positifnya dari situ dulu. Jadi Tuhan memanggil kita itu dengan cara yang tidak kita pikirkan. Jadi pas saya jauh-jauhnya itu Tuhan memilih jadi ketua PA. Saya kan nolak dulu nih. Kita udah majelis, sudah dipilih, saya nolak. Nah ada gantinya, ada Kak Pina kan. Saya udah senang itu karena udah dibuat di grup majelis kan, panitia pemilih kan. Udah dipilih tuh Kak Pina. Wah senang nih kan, wakil lah nggak apa-apa lah. Saya tadinya jadi di master guide kan. Master guide kan saya udah paham tuh, orang-orangnya juga nggak terlalu inilah. Ya pastinya lebih ringan tanggung jawabnya ya. Iya betul. Jadi lebih ringan. Jadi tiba-tiba katanya si Pina, saya berdoa lagi ya, besok saya keputusannya katanya kan. Besok paginya saya kebetulan bangunnya kesiangan. Tiba-tiba di grup itu udah si Kak Pina ini mengundurkan diri. Ya mungkin jawaban doa Roh Kudus atau mana nggak tahu, dia bilang saya nggak bersedia. Jadi saya lihat postingan, ya udah Frankie aja, belum saya balas apa-apa udah diputuskan. Betul. Ditetapkan jadi ketua PA. Jadi ketua PA kan saya kebetulan belum ada sih belum ada basicnya, betul gambarannya seperti apa. Juga gak ada. Karena ya orang-orang yang di sana kan karakternya berbeda-beda kan. Ya maksudnya untuk merangkul itu saya pikir ya butuh effort yang lebih sama. Jadi gimana ini gitu kan, mau nolak tapi udah nggak bisa. Nah yang ada yang lebih membuat saya terkejut lagi, satu lagi. Apa tuh bang? Sebulan setelah itu, 2 bulan datang lagi dari ada namanya PAG Wilayah 7 pengurusan penginjilan, diputuskan lagi kalau dari Cililitan ketua PAG Wilayah 7. Oh iya. Itu secara aklamasi. Tahun lalu ya? Betul. Tahun lalu ketemu di Ciracas kan. Betul. Sama Bang Frankie. Nah, dari situ dikasih tahu ke saya bahwa saya secara otomatis ketua PA di Cililitan nggak ada pemilihan lagi, itu akan menjadi ketua PAG. Oh itu bergilir 7. Ya Bang? Itu bergilir. Waduh, berarti nanti Sutomo bisa. Iya, jadi jangan sampai Yuli saya yang menjabat pada saat itu kan. Ya kalau tapi kalau udah panggilan Tuhan. Ya kalau gimana Tuhan aja lah. Kita harus siap ya. Betul. Karena Yulisa melayani di sini harus mau siap. Betul. Gitu kan. Emang tahun depan masih ketua PA? Rencana sih ya gimana Tuhan tergantung aja lah berkehendak ini ya. Pemilihan. Okay. Nah ini lanjut nih. Jadi sebenarnya di situ itu benar-benar udah benar-benar stres, dibilang stres ya stres sih, karena saya merasa hidup saya ini kan lagi jauh-jauh dari Tuhan. Karena ya gara-gara online itu kan ibadah, nggak tahu cuman saya. Kalau ibadah itu kadang karena di online itu kan kadang ngantuk tidur gitu kan, jadi feel-nya itu nggak dapat lah. Nah sebenarnya setelah beberapa lama itu saya menyadari ternyata Tuhan itu bekerja secara yang kita tidak ketahui kan. Karena Tuhan melihat saya mungkin udah jauh, dipanggilnya melalui seperti itu gitu. Saya bertanya-tanya kenapa Tuhan? Kenapa dulu waktu hidup saya lagi
ya emang sih masih ada kurang-kurangnya, tapi setidaknya dekat sama Tuhan lah kan, lurus-lurus lah. Kenapa nggak dulu saya dipilih jadi, ya maksudnya tanggung jawab di gereja gitu kan. Kenapa hidup saya lagi kacau-kacaunya, Tuhan memilih bukan cuma 1 pelayan, 2 pelayanan lagi kan. Itu artinya Tuhan nggak mau Bang Frankie sampai meninggalkan Tuhan, jauh banget. Jadi selagi jauh nih dipanggil lagi gitu. Tapi sebelum ke situ kan, maksudnya saya tahu jawaban itu kan setelah berjalannya waktu. Kalau di awal-awal itu kan Masih mengeraskan hati ya, masih bertanya-tanya gitu ya. betul. Sampai ada ketua PA Taman Harapan kan, dia hubungin saya, kakak ketua PA GOL 7 gitu-gitu. Jadi saya sharing sama dia, hey gimana gini-gini. Tapi ya puji Tuhannya dia juga kasih semangat sih. Saya juga baru kepilih ketua PA, saya juga gak tahu mau ngerjain apa gitu kan. Tapi namanya pelayan kita harus siap katanya. Jadi saya merasa terkuatkan juga waktu itu. Dan juga ada ibu pendeta dari Jemaat Berea, saya masih ingat itu. Kebetulan kenal sama kakak saya. Karena Ellen dari sekretaris kan, dia maksudnya ibu pendeta ini kenal saya, diomongin sama. Jadi ibu pendeta ini pun kasih semangat sama saya kan. Jadi memang ya apa ya, pekerjaan di pelayanan yang baru itu berat sih, susah. Tapi kalau kita melihat kacamata iman, semua ada maknanya, ada. Dan efeknya itu sekarang kan jadi aktif lagi gitu. Jadi kembalilah, benar-benar kembali kan. Bukan karena tanggung jawab saya sebagai ketua PA, enggak. Jadi sekarang kalau hari Sabat itu ya istilahnya udah lebih baik dari yang dulu lah, yang sempat jauh dari Tuhan gitu. Saya juga bersyukur Bang Frankie sempat jadi ketua PA. Jadi saya bisa minta apa kemarin? Apa itu? Yang saya WA. Oh, kegiatan Daftar kerja gitu kan. Iya, Saya betul. kan juga baru kali ini kan jadi ketua PA. Jadi belum tahu, belum ada pengalaman, belum ada gambar. Makanya kemarin, oh Bang Frankie nih pernah jadi ketua PA, ketua PAG. Aduh, tanya dia aja deh. Jadi gimana sebenarnya? Sulit atau gimana? Sebenarnya sangat sulit ya. Sulit ya. Untuk menyatukan banyak kepala ini kan sulit kan. Apalagi ada yang egois, ada yang gengsi, ada yang pengennya ayo gitu, diajak-ajak. Ada yang cuek, ada kayak menolak untuk ikut gitu. Itu sampai pernah sih ada 2 kali kayaknya aku pengen kabur. ini mumpung saya lagi ingat nih. Saat dikasih tanggung jawab ketua PA di Cilitan kan, tugas saya kan merekrut orang-orang yang jadi officer lah. Iya. Ada wakil, bendahara, sekretaris, seksi acara. Nah ini juga tantangan banget sih. Saya berdoa. Pada nolak Bang. Saya berdoa itu, saya berdoa sama Tuhan. Saya nggak sanggup ini Tuhan. 1 orang saya telepon seksi acara khususnya, 1 jam kami ngobrol coba. Ngobrolin apa Bang? Supaya dia mau masuk. Nggak mau juga coba. Tapi nggak mau. Nggak mau juga. Waduh, itu sih emang tantangannya. Itu luar biasa sih, itu benar-benar apa ya? Makanya saya bilang pelayanan itu nggak harus yang kita pergi ke pelosok-pelosok. Di gereja kita aja juga orang belum tentu mau pelayanan. Banyak yang menolak. Banyak. Sampai akhir banyak menolak, kami pakailah anak-anak SMA. Oh, malah anak-anak SMA yang mau ya? Ya, ada dah beberapa orang dari anggota jemaat kita yang ya orang tuanya di situ, lahir di situ, udah mulai dewasa. Jadi kan Pina tadi wakil saya kan, dia yang ngajak-ajak mereka, akhirnya itulah, maksudnya Tuhan kasih solusi juga kan. Nah, dan itu nggak berhenti sampai di situ, masuk lagi ke PAG Wilayah 7 kan. Ini asli saya nggak kenal juga ketua PA-nya kan, tapi saya pikir ya mungkin Tuhan melihat saya mampu lah. Saya simpulkannya seperti itu kan. Saya melihat Tuhan mampu, saya hubungin satu-satu. Nah, hal yang mengenakan itu kita semua jadi kompak. Wow. Jadi saya kemarin kalau di Wilayah 7 ini kemana aja sama ketua PA-nya udah nggak asing. Halo Ces, halo brother. Jadi mantap. Udah enak banget lah, ada hal positifnya. Memang sih semua tergantung kitanya kan. Ini penting nih. Jadi kita mulai dari diri kita. Kayak tadi kan saya kesini, biasanya kan tamu yang nyapa kita. Kalau ini enggak, sayang nyapa orang-orang sini. Halo, buru apa kan gitu kan. Oh, saya orang Jawa gitu. Jadi itu semua ada itulah maksudnya hal positif yang saya dapat semenjak saya dipilih jadi ketua PA baik Wilayah 7 baik di jemaat. Jadi kita diwajibkan harus ramah sama semua orang. Jadi terbiasa. Tadinya kita yang tamu, kita yang sapa. Betul. Gitu kan. Langsung inisiatif untuk
ajak kenalan. Jadi seperti saya itu ya. kalau ke jemaat orang nggak takut sekarang. Oh gitu Saya ya. langsung saya yang kenal, halo Bu. Gitu. Karena Bang Frank yang langsung ajak kenalan ya. Ya walaupun nggak selamanya seperti itu, Itu tapi sisi positif sih. betul. Memang setiap orang kan beda-beda. Ya kalau Yulisa, setahu saya dulu waktu di Mastergate kan bandel kan ya. Maksud bukan bandel sih, karena ini bukan Jangan keluarin. maksudnya gini, maksudnya nggak terlalu serius lah dalam hal ini karena fokus utama kita kan kuliah. Maksudnya ini bukan aib, itu maksudnya sah-sah aja lah. Kayak orang ikut choir kan sekali-sekali absen kan itu normal lah. Ya. Kalau aku absennya dikit kan Bang. Banyak. Sampai gara-gara Yulisa nih kami sidang berapa kali coba. Ini gimana Yulisa nih? Perjanjian 3 kali nih. Ya kan? Itu Maksudnya udah masa lalu, Bang. iya itu kan makanya saya tanya sekarang kenapa sekarang tiba-tiba jadi ketua PA, ada di jemaat kalian kan ada yang hari Selasa yang acara iya. Zoom online. Ibadah apa? Study online, Betul. Bible study online. Tadi juga nanya ada di sini Boru Simalango kan. Jadi maksudnya Operator kita Yeni kan tanya Yeni katanya Vesper juga pendeta sama kadang Offline, bertiga ada abang-abang ini. Jadi saya pikir luar biasa. Maksudnya ini karena maksudnya apa yang membuat seperti itu kan dulu kan waktu di Masternya saya pikir nggak terlalu seaktif itu gitu. Tapi sekarang kan aktif sekali. Ini apa nih? sebenarnya jawabannya hanya satu. Tuhan yang ubahkan. Tuhan. Puji Tuhan. Memang kalau Tuhan yang ubah Jadi semua kita luruskan dulu ya. Oke. Absenku banyak emang Bang. banyak lah. Sedikit lah. Ya akhirnya bukan lulus di ini saya kan di tahun berikutnya ya. Di tahun berikutnya karena bukan karena nggak lulus ya, tapi karena emang nggak ikut PBSTC kan Oh iya, kemarin. betul. Itu kan seminar yang harus diikutin kan. Betul, Bukan karena bandel, bukan. Oh, anak rajin teladan. Emang dulu kenapa nggak ikut? Saya juga lupa itu. Karena ada pelayanan sama tulangku kan pendeta. Oh, iya, Dia ada iya. pelayanan di Bandung, diajak satu rumah, diajak semuanya harus ikut gitu. Jadi lebih penting tulang ya kan. Karena kan Nanti kalau sama-sama ada pesta nggak ada tulang nggak jadi dong gitu. itu di adat Batak ya. Oke, jadi sebenarnya emang dulu waktu kuliah nggak begitu aktif pelayanan, tapi aktifnya di choir kan nyanyi. Kalau sekarang sih emang dulu itu kayak ada panggilan dari hati kayak dorongan gitu, pengen pelayanan gitu loh. Mungkin ya satu sisi kangen pelayanan yang seperti dahulu di kampus, walaupun memang cuma nyanyi doang pelayanannya kan. Nah saat itu pas lagi ada dorongan hati berdoa, langsung doa, Tuhan aku harus kemana ini, di Jakarta kan nggak kenal siapa-siapa kan, terus bingung juga mau ke gereja mana, ada sih yang dekat kosan cuman kayak belum gitu kan. Nah ternyata kenal lah sama satu orang dan akhirnya dikenalin di gereja ini, jadi oh ternyata ada gereja di sini, gereja Sutomo. Nah pada saat itu saya di sini bulan September. Nah Desember kan itu kan tutup buka tahun kan. Oke. Nah jadi pas lagi bareng-bareng sama jemaat Sutomo ditanya motivasi ke depan atau komitmen ke depan itu seperti apa gitu kan. Terus Kalau dipilih jadi ketua PA oke nggak gitu? belum Oh, itu belum dong. Nah di situ saya bilang sih komitmen saya kalau saya tahun ini disuruh pelayanan, jadi saya akan bilang iya. Jadi tidak ada kata penolakan untuk pelayanan. Jadi diajak kamu pelayanan, saya akan jawab iya gitu. Dan akhirnya mereka ajak saya pelayanan, jadi saya bilang iya gitu kan. Mulailah dari kayak ibadah-ibadah, ada pembawa acara, saya mulai mau pelayanan terus, dan pada akhirnya sebelum jadi ketua PA saya disuruh megang podcast sama pendeta dan juga ketua. Itulah awalnya kenapa sampai saat ini yang handle podcast itu Yulisa gitu loh. Jadi disuruhlah pelayanan di sini aja gitu. Jadi komitmen sama Tuhan bahwa akan melakukan pelayanan di jemaat ini, dan akhirnya pindah jemaat ke sini. Lalu tahun ini ditunjuk, karena ini kan baru organisir kan, ditunjuklah jadi ketua PA. Awalnya sebenarnya bingung kan, karena gimana ya, belum ada pengalaman gitu kan. Tapi waktu dipilih itu ada kan merasa kan, oh saya ada jiwa nih jadi pemimpin gitu, ada nggak? Maksudnya siapa, bisa juga edukasi yang menonton kan. Kalau sebenarnya awalnya itu pemikirannya itu yang harus diubah Bang. Kayak misalnya nih, kamu diberikan tanggung jawab sebagai ini gitu kan. Saya langsung mikir, oh mungkin menurut saya nggak sanggup, tapi menurut Tuhan saya sanggup melakukannya gitu kan. Jadi ya udah saya lakukan aja
gitu loh. Dengan pertolongan Tuhan, Iya, berdoa, berusaha gitu. Dan juga dulu kan di Mastergate kan diajari jadi orang pemimpin gitu. Iya, Jadi betul. basicnya itu udah ada. Basicnya udah ada dari Unai Tinggal kan. dimatangkan Iya, gitu ya. Tinggal dimatangkan aja. Jadi gitu. saya dari sini bisa juga disimpulkan bahwa tidak selamanya yang dulunya mungkin agak malas-malas. Mungkin belum kelihatan kali Iya ya. betul. Jadi mungkin kelihatannya orang ini nggak ada jiwa-jiwa. Biasa-biasa Iya, aja betul. gitu. Tapi itu seiring berjalannya waktu, kalau udah masuk Tuhan, Iya. kita nggak ada yang tahu begitu ya. Karena yang saya lihat seperti itu kan. Dan memang mungkin itu juga yang dikatakan don't judge book by the cover begitu. Atau ya maksudnya mungkin aja tampang saya biasa aja. biasa gitu aja kan. ya dulu mungkin waktu di kampus kan. Tapi setelah tamat jadi tiang-tiang gereja juga gitu ya. Puji Tuhan. Iya, Amin. Harus lah orang-orang muda sekarang itu harus bisa jadi tiang-tiang gereja karena kalau udah tua kayak hanya mensupport kan. Yang memang harus membangun gereja itu ya berharapnya itu sama orang-orang muda. Makanya buat orang-orang muda yang nonton ini, ayo dong kobarkan gitu. Kayak pelajaran sekolah sahabat kita, kobarkan perdamaian. Kalau kita kobarkan jiwa muda kita untuk melayani Tuhan. Belajar sekolah sahabat ya. Jadi langsung aplikasinya tuh ada gitu. Harus iya. Luar biasa memang. Beruntung sekali bisa ngobrol sama Bang Franky. Beruntung sekali orang tua yang memiliki anak seperti saya. Puji Tuhan. Ya. Jadi pelayanan itu tadi yang saya kutip itu berdoa sama Tuhan gitu ya. Saya harus kemana gitu ya. Tadi saya lupa, saya juga awal dipilih itu saya langsung berdoa, Tuhan saya nggak sanggup. Tuhan tahu latar belakang kehidupan saya seperti apa gitu kan. Ya saya serahkanlah sama Tuhan gitu kan. Jadi memang berdoa itu bagus sekali itu. Ya. Oke. Paling utama serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Betul. Yang penting kita mau berusaha, Tuhan akan membantu setiap kesulitan yang kita alami. Amin. Oke. Makasih banyak ya Bang Franky udah mau diundang ke podcast Sutomo. Sama-sama. Next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi? Boleh. Oke, sampai di sini podcast Sutomo kali ini. Jangan lupa saksikan konten-konten menarik lainnya yang pastinya hanya di podcast Sutomo. Podcast Sutomo, bincang-bincang di sini aja. Bye-bye.